Perkenalkan, nama saya Elsa Restamuni dengan NIM 19425000255. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai diplomasi pertahanan untuk defense of capabilities. Indonesia dan India bahas kerjasama industri pertahanan. Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Triakudu melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan India Nirmala Sitharaman yang melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Salah satunya membahas kerjasama industri pertahanan. Dalam pertemuan itu juga dibahas kerjasama maritim, industri pertahanan, dan penanggulangan teroris serta penanggulangan bencana. India ingin masuk dalam patroli bersama di Selat Malaka, namun perlu izin dulu dengan Malaysia. Sampai saat ini, Malaysia belum memberikan jawaban. Saat ini, India dan Indonesia telah memiliki 3 forum bilateral di bidang keamanan dalam berbagai tingkatan. Kerjasama pertahanan antara India dan Indonesia telah memiliki payung hukum. Setelah tayangan video tadi, saya akan kembali menjelaskan mengenai diplomasi pertahanan for defense of capabilities. Untuk yang pertama, menurut Cotter dan Foster, diplomasi pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait di masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan. Dan lebih khususnya lagi, penggunaan kerjasama dan bantuan militer. Bentuk dari diplomasi pertahanan sendiri itu ada kerjasama bilateral dan multilateral antara perwira tinggi militer dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan, lalu juga ada penempatan atas pertahanan di negara sahabat, lalu juga pelatihan bagi perwira militer dan sipil dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, lalu juga ada pemberian keahlian dan nasihat untuk pengendalian angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan, dan bidang teknis militer dan juga yang lainnya. Diplomasi pertahanan ini tidak lepas dari 3 karakteristik utamanya, yaitu defense diplomasi untuk confidence building measures atau CBM, lalu juga ada diplomasi pertahanan untuk defense capabilities, lalu yang ketiga ada defense diplomasi untuk defense industries. Untuk yang pertama, diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik antar negara, mengurangi ketegangan dan mispersepsi, keterbukaan dan transparansi dalam mengembangkan kemampuan militer agar pihak lain tidak melihatnya sebagai sebuah ancaman dan mengembangkan kepercayaan baik antar bangsa. Lalu yang kedua tadi ada diplomasi pertahanan untuk kemampuan pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara dalam menghadapi potensi ancaman. Hal itu berkaitan dengan kerjasama di bidang pertahanan seperti pelatihan bersama, ekspor-impor senjata, serta pendidikan dan pertukaran personel militer. Lalu yang ketiga tadi ada defense diplomasi untuk defense industries, bertujuan untuk mengembangkan industri pertahanan senjata. Hal itu dilakukan melalui kemitraan di industri pertahanan seperti alih teknologi, pembelian lisensi, dan investasi di industri pertahanan. Untuk defense diplomasinya sendiri, di mana diplomasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara secara material. Untuk studi kasus yang saya ambil kali ini mengenai diplomasi pertahanan antara Indonesia dan India di Samudra Hindia. Lalu penyelenggaraan diplomasi kedua negara ini semata-mata berdasarkan pertimbangan kesiapan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman potensial melalui peningkatan kapabilitas militer. Adanya aktivitas dalam defense diplomasi kedua negara ini, mereka bekerja sama dalam bantuan militer, di mana Indonesia berhasil dalam indikator ini karena kedua negara ini antara Indonesia dan India, mereka menandatangani pernyataan visi bersama tentang hubungan pertahanan yang mempertimbangkan perdagangan
pertahanan yang lebih besar dan produksi bersama dalam peralatan militer. Untuk studi kasusnya kali ini, di mana Samudra Hindia telah menjadi kawasan yang sangat penting bagi geopolitik di abad 21 mengingat potensi dan nilai strategisnya seperti sumber energi dan jalur bagi perdagangan dan pelayaran dunia. Samudra Hindia juga menjadi kawasan yang penting bagi Indonesia dan India. Bagi Indonesia, Samudra Hindia diprioritaskan melalui kebijakan poros maritim dunia sejak pemerintahan Joko Widodo. Arah pembangunan Indonesia yang semula bergantung pada daratan berubah menjadi berbasis maritim. Dengan menempatkan Samudra Hindia sebagai kawasan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan India, kepentingan kedua negara ini akan saling bersinggungan. Namun India menanggapi Indonesia bukan sebagai ancaman mereka, tapi sebagai mitra strategis untuk kerjasama dalam mengelola Samudra Hindia. Perjanjian kemitraan strategis antara Indonesia dan India menjadi tonggak sejarah hubungan bilateral kedua negara masing-masing karena kedua negara ini memandang satu sama lain sebagai mitra strategis. Hal ini membuka kemungkinan bagi Indonesia dan India melakukan diplomasi pertahanan guna mencapai kepentingan nasional mereka di Samudra Hindia. Untuk aktivitas yang telah mereka lakukan sejauh ini, yang pertama itu menyadari bahwa perjanjian bilateral kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan India telah berakhir sejak Desember 2016. Lalu mereka juga mewujudkan urgensi pembaharuan perjanjian bilateral kegiatan kerjasama pertahanan yang tadi. Lalu juga Indonesia India memperluas kerjasama pertahanan terkait Samudra Hindia. Lalu juga India dan Indonesia melakukan diplomasi pertahanan melalui negosiasi perumusan perjanjian bilateral kegiatan kerjasama pertahanan yang baru. Lalu dan juga Indonesia dan India menandatangani dan melegitimasi perjanjian bilateral baru kegiatan kerjasama pertahanan. Lalu juga ada pelaksanaan bilateral agreement of the defense cooperation activity yang dapat meningkatkan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan India untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara di Samudra Hindia. Lalu juga kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia-India ini bertujuan untuk meningkatkan confidence building measures atau CBM dan juga defense of capabilities-nya. Lalu yang terakhir untuk kesimpulan dari studi kasus ini ialah bentuk-bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan India di Samudra Hindia didasarkan pada konsep diplomasi pertahanan Cotton and Foster yang seperti di awal tadi, seperti kerjasama bilateral antara personel militer dan sipil dari Kementerian Pertahanan. Lalu ada juga penempatan atase pertahanan dalam persahabatan negara, lalu juga kontrak dan pertukaran personel militer, lalu juga ada kunjungan kapal perang dan juga pelatihan militer bilateral. Diplomasi pertahanan Indonesia dan India di Samudra Hindia bertujuan untuk membangun confidence building measure dan confidence dan defense dan meningkatkan defense capabilities kedua negara. Untuk meningkatkan diplomasi pertahanan Indonesia dan India di Samudra Hindia, kedua negara juga perlu memperbaharui perjanjian bilateral kegiatan kerjasama pertahanan untuk memperluas wilayah kerjasama antara Indonesia dan India terkait Samudra Hindia. Indonesia dan India perlu melakukan negosiasi kerjasama maritim bilateral, Memorandum of Understanding atau MOU, untuk memulai kerjasama yang belum ada seperti penelitian bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam di Samudra Hindia dan kerjasama logistik di wilayah patroli yang terkoordinasi. Sekiranya sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan juga terima kasih.